Tiada air mata Ferdi Sambo di 17 jam sidang etik berujung pemecatan. Hawa tegang menggelayuti gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan selama Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, pagi hingga Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, dini hari. Saat itu, berlangsung sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri Irjen Ferdi Sambo. Sidang ini berkaitan dengan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana. Suasana berubah menjadi haru tatkala para saksi menceritakan peristiwa penembakan Yosua sambil bercucuran air mata. 17 jam persidangan yang penuh ketegangan dan tangisan itu pun berujung pada rekomendasi pemecatan Sambo dari kepolisian. Bukan air mata Sambo. Suasana sidang KKEP Sambo diungkap oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Yusuf Warshim yang turut hadir dalam sidang. Yusuf bilang, sidang diwarnai ketegangan dan tangisan. Ya, suasana sidangnya sebagaimana pengadilan. Ya, suasananya ada tegangannya, ada tenangnya, ya dinamislah, dan penuh air mata, kata Yusuf saat dikonfirmasi. Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Namun, kata Yusuf, yang menangis dalam-dalam sidang itu bukan Sambo, melainkan saksi-saksi yang dihadirkan. Ada 15 orang yang hadir dalam sidang tersebut. Di antaranya 3 tersangka dalam kasus ini yaitu Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ada pula perwira polisi yang kini telah dicopot dari jabatannya imbas kasus Brigadir J. Di antaranya ex-Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dan mantan Kepala Biro Pengamanan Internal, Karo Paminal, Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Pak Sambo tidak menangis. Terlihat ada rasa bersalah tetapi terlihat ada keteguhan apa yang akan dihadapinya, ungkap Yusuf. Pak Sambo tidak menangis di sidang. Yang menangis itu saksi yang diperiksa, tuturnya. Kendati demikian, Yusuf tidak membocorkan siapa saja saksi yang menangis dalam sidang etik Sambo. Hanya saja, menurut dia, mereka menangis karena yang disampaikan Sambo soal baku tembak Baradae dan Brigadir J adalah skenario belaka. Yusuf menduga, para saksi menangis karena menyesal karena mereka ikut terseret dalam kasus ini. Barangkali ada perasaan kecewa menyesal. Iyalah pasti menyesal karena sudah masuk sidang etik begitu, kata Yusuf. Cecar saksi. Yusuf juga mengungkap, suasana sempat tegang ketika para pimpinan majelis sidang yang terdiri dari Jenderal Bintang 3 dan Jenderal Bintang 2 berusaha mencocokkan keterangan para saksi. Saat tegangnya itu, saat menyingkronkan keterangan saksi satu dengan yang lain, jadi hakim kan mengejar, kata dia. Para pimpinan itu diantaranya Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kabaintelkam, Polri Komjen Ahmad Doviri, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, Gubernur PT IKA Irjen Yazid Fanani, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roya, dan Wairwasum Irjen Tornagogo Sihombing. Yusuf mengatakan, ketika itu para jenderal meminta agar saksi memberi keterangan secara jujur. Supaya tidak ada perbedaan. Jangan berbelit-belit, itu ada tegangnya. Kamu bicara yang jujur. Bicara yang jelas. Jangan berbelit. Nah itu tegang, tutur dia. Menurut Yusuf, ketua dan anggota tim sidang etik mencocokkan keterangan saksi dengan sangat teliti. Semuanya mencecar dengan sungguh-sungguh, menggali dengan cermat dan teliti keterangan 15 saksi itu. Apa terkait dengan pembuktian atas pasal-pasal yang dipersangkakan terhadap pelanggaran kode etik Ferdi Sambo? Imbuhnya, pemecatan. Adapun sidang kode etik itu memutuskan hukuman pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap Sambo. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri saat membacakan putusan sidang yang digelar di Mabes Polri, Jakarta. Tak hanya dipecat,
Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin. Sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, katanya. 5 tersangka. Hingga kini, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Richard Eliezer atau Baradae. Dia berperan menembak Brigadir J. Kemudian, ajudan Putri Chandrawati bernama Ricky Rizal atau Bribka RR juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia berperan membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Dia berperan memerintahkan dan menyusun skenario penembakan. Bersamaan dengan itu, ditetapkan pula asisten rumah tangga, Art, sekaligus sopir pribadi istri Sambo, Kuat Ma'ruf, sebagai tersangka. Dia berperan membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J lalu. Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Dia terlibat dalam pertemuan perencana pembunuhan terhadap Yosua di rumah Sambo. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan, tak ada insiden baku tembak di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS, Ferdi Sambo, melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J. Yosua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak.